Halo semuanya, balik lagi di channel kami Rizky Med. Kali ini kita akan belajar bersama tentang materi limit fungsi aljabar kelas 11 gitu ya. Tapi sebelumnya minta tolong untuk like, subscribe, dan share supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, langsung saja kita mulai pada pembahasan yang pertama, bahwa biasanya yang akan kita temukan di soal-soal limit, terutama limit fungsi aljabar, itu berbentuk fungsinya pecahan. Jadi fungsinya berbentuk pecahan. Jadi ada limit x mendekati A dari fx per gx. Nah, di sini diasumsikan limitnya ada. Gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika ada soal limit fx per gx x mendekati A? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah substitusikan nilai A ke fungsi fx maupun gx. Sehingga menghasilkan fa per ga. Nah, dari fa per ga ini muncul 4 kemungkinan jawaban. Kemungkinan yang pertama, hasilnya adalah bilangan tidak nol dibagi bilangan tidak nol. Nah, ketika dimasukkan kok ternyata hasilnya bilangan tidak nol per bilangan tidak nol, maka ya hasilnya bilangan tidak nol. Misal, dimasukkan ke atas hasilnya 4, dimasukkan ke bawah hasilnya 2. Berarti hasilnya 4 per 2 atau sama dengan 2. Untuk kemungkinan yang kedua, dimasukkan ke atas hasilnya 0, dimasukkan ke bawah hasilnya bilangan bukan 0. Maka hasilnya langsung sama dengan 0. Kemungkinan yang ketiga, dimasukkan ke atas hasilnya bilangan bukan 0, misal 3. Dimasukkan ke bawah hasilnya 0, maka hasilnya langsung tak hingga. Nah, untuk kemungkinan yang terakhir, dimasukkan ke pembilang hasilnya 0 dan dimasukkan ke penyebut juga hasilnya 0. Nah, ketika hasilnya 0 per 0, maka sama dengan tak tentu. Tak tentu di sini artinya dia punya nilai, tapi kita nggak tahu nilainya berapa. Limit itu punya nilai, tapi nilainya kita nggak tahu berapa. Maka biar kita tahu nilainya berapa, nah kita lihat di sini dulu. Nah, untuk 3 kemungkinan yang di atas, kalau hasilnya 3 kemungkinan yang di atas, maka perhitungan selesai. Tapi kalau hasilnya tak tentu, balik lagi ketika kita mau mencari nilainya berapa, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Bisa pilih salah satu, bisa berbarengan gitu. Yang pertama, bisa kita gunakan pemfaktoran. Gitu ya. Yang kedua, bisa kita gunakan kali sekawan. Kalau salah satu fungsinya atau keduanya berbentuk akar. Dan bisa kita gunakan teorema L'Hospital ya, yang menggunakan turunan. Pembilang diturunkan, penyebut diturunkan. Jadi konsepnya seperti ini aja. Jadi sekali lagi, ketika ada limit fx per gx x mendekati A, yang harus kita lakukan adalah substitusikan dulu untuk memastikan nilainya 0 per 0 atau tidak. Kalau tidak 0 per 0 perhitungan selesai, tapi kalau masih 0 per 0 harus kita lakukan 3 cara, salah satu dari 3 cara itu. Nah, contohnya nih, diketahui ada limit x kuadrat min 3x plus 2 per x min 1 untuk x mendekati 1. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika nemu soal seperti ini? Kita diminta untuk mencari nilai dari limit tersebut. Maka seperti tadi yang harus kita lakukan adalah substitusikan 1, karena di sini x-nya mendekati 1, ke pembilang dan penyebut. Menghasilkan yang pembilang 1 kuadrat min 3 kali 1 plus 2. Dan kita tahu hasilnya 0. Kalian bisa hitung sendiri. Dan yang bawah 1 dikurangi 1 juga 0. Karena hasilnya 0 per 0, berarti ada yang harus kita lakukan, yaitu difaktorkan. Gitu ya. Kalikan sekawan tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak bentuk akar. Nah, untuk memfaktorkan, di sini ada hint sebenarnya. Petunjuknya apa?
Karena di sini X mendekati 1, maka ketika kita memfaktorkan yang sama dengan 0 itu, mesti ada yang berbentuk X min 1. Maksudnya gimana? Yuk kita lihat. Sama dengan limit X mendekati 1. Nah, yang bawah penyebut itu kan sudah X min 1. Ya sudah kita tulis aja X min 1. Sedangkan yang atas itu kan belum kita faktorkan. Nah, kalau belum difaktorkan, mesti salah satunya adalah X min 1. Karena tadi hasilnya 0. Nah, kalau salah satunya X min 1, berarti yang lain X min 2. Gitu ya. X min 2. Kenapa? Karena tadi kalau dikalikan hasilnya X kuadrat min 3X plus 2. Nah, di sini X min 1, X min 1 dicoret. Sama sih ya. Nah, kalau sudah, baru kita substitusikan kembali untuk X mendekati 1 ke fungsi yang tersisa, yaitu 1 kurangi 2 sama dengan negatif 1. Gitu ya. Ini untuk contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang berikutnya, ada limit X kuadrat min 5X plus 6 dibagi X kuadrat plus 5X min 14, X mendekati 2. Apa yang harus kita lakukan ketika ada X kuadrat min 5X plus 6 per X kuadrat plus 5X min 14 dilimitkan X mendekati 2. Seperti tadi yang harus kita lakukan adalah substitusikan 2 ke pembilang dan penyebut. Nah, ketika kita substitusikan ke pembilang, hasilnya 2 kuadrat dikurangi 5 kali 2 ditambah 6 sama dengan 0. Dan ketika kita substitusikan ke penyebut, 2 kuadrat plus 5 kali 2 min 14 juga sama dengan 0. Artinya limit ini menghasilkan nilai 0 per 0. Maka dari itu karena bentuknya persamaan kuadrat gitu ya, yang bisa kita lakukan adalah memfaktorkan. Nah, memfaktorkannya berarti kuncinya adalah yang hasilnya 0 ada X min 2-nya. Itu sebagai petunjuk aja, barangkali kita masih kesulitan memfaktorkan. Kalau yang sudah ahli dalam memfaktorkan ya silakan saja, tidak perlu menggunakan petunjuk ini, bisa. Gitu. Oke, lanjut. Maka sama dengan limit X mendekati 2. Nah, tadi sudah saya katakan kalau yang hasilnya 0 mesti ada X min 2-nya. Yang atas mesti ada X min 2-nya. Yang bawah pun sama. Mesti ada X min 2-nya. Nah, yang atas atau pembilang sisanya adalah X min 3. Kenapa X min 3? Karena X kuadrat min 5X plus 6 kan konstantanya 6 ya. Jadi 6 dibagi min 2 kan min 3. Sedangkan yang penyebut konstantanya min 14. Min 14 dibagi min 2 adalah plus 7. Maka dari itu sama-sama X min 2-nya kita coret. Maka yang tersisa adalah X min 3 per X plus 7. Kita substitusikan 2. 2 min 3 dibagi 2 plus 7. Hasilnya negatif 1 per 9. Ini untuk contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal berikutnya, kita lihat. Diketahui ada limit akar X plus 20 dikurangi 5 dibagi X min 5 dengan X mendekati 5. Sekali lagi, ketika ada soal limit, maka yang harus kita lakukan adalah substitusikan 5. Substitusikan nilai yang didekati oleh X. Tuh. Substitusikan ke mana? Pembilang dan penyebut. Substitusikan ke pembilang sama dengan akar 5 plus 20 min 5. Akar 5 plus 20 sama dengan akar 25. Akar 25 itu 5. 5 kurangi 5 sama dengan 0. Dan ketika kita substitusikan ke penyebut juga sama. 5 kurangi 5 sama dengan 0. Yang artinya nilai limit yang kita temukan bernilai 0 per 0. Karena bernilai 0 per 0 dan fungsi yang dilimitkan ada bentuk akarnya, maka cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengalihkan sekawan. Gimana pengalihan dengan sekawan? Nah, kita perhatikan yang ada bentuk akar.
Di situ kan ada akar X plus 20 min 5. Maka sekawannya adalah akar X plus 20 plus 5. Karena yang pembilang dikalikan dengan akar X plus 20 plus 5, maka yang penyebut juga dikalikan dengan bentuk yang sama. Nah, maka dari itu hasilnya adalah yang atas itu kan berbentuk A min B dikali A plus B. Menghasilkan A kuadrat min B kuadrat. Gitu. Jadi menghasilkan akar X plus 20 dikuadratkan dikurangi 5 kuadrat. Nah, yang sebagai penyebut itu kan bukan sekawan ya. X min 5 dengan akar X plus 20 plus 5 kan dia bukan sekawan. Maka biarkan saja kita bentuk dalam bentuk perkalian seperti ini. Nah, kita operasikan yang atas. Akar X plus 20 dikuadratkan karena ada akar dikuadratkan, maka akarnya hilang. Menjadi X plus 20 dikurangi 5 kuadrat 25. Nah, yang penyebut masih sama. Nah, kalau kita perhatikan, yang pembilang X plus 20 min 25 itu sama dengan X min 5. Maka bisa kita coret dengan yang penyebut itu. Setelah kita hilangkan pembuat nolnya, maka bisa kita substitusikan X mendekati 5. Menjadi 1 per akar 5 plus 20 plus 5. Akar 5 plus 20 akar 25 sama dengan 5. 5 tambah 5 10. Jadi 1 per 10. Nah, itu untuk contoh-contoh soal limit fungsi aljabar. Sudah paham ya? Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Selamat belajar, coba lagi di rumah. Ingat bisa karena terbiasa gitu ya. Oke, selamat belajar. Sampai jumpa.